Nah, teman-teman, di samping kita menyediakan indukan-indukan roto, kita harus juga menyediakan pepohonan atau kebun untuk perkembangan biakan atau pengembang biakan kroto-kroto atau kerangkang-kerangkang tersebut. Kita harus menyediakan pohon-pohon atau bibit-bibit pohon untuk pengembangan kroto-kroto liar tersebut. Sekarang kita harus menyediakan pembibitan pohon-pohon tersebut untuk perkebunan atau untuk kebun untuk sarang kroto tersebut. Nah, ini setelah saya sediakan pembibitan pohon-pohon untuk pengembangan biakan kroto-kroto tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah pembibitan pohon untuk nanti ditanam untuk pengembang biakan kroto-kroto tersebut. Nah, ini di sini juga ada pembibitan pohon untuk pengembangan kroto-kroto tersebut. Nah, di sini juga ada bibit-bibit pohon. Nah, teman-teman, di samping kita menyediakan bibit-bibit kroto atau bibit-bibit pohon tersebut, kita harus menyediakan pula lahan untuk menanam pohon-pohon tersebut. Nah, teman-teman, ini telah aku sediakan lahan. Nah, di sini lahan. Nah, ini lahannya adalah tanpa pagar kroto. Ini pagarnya ya pagar pembatasan tanah saja yang reot, belum dapat memperbaiki pagar tersebut sehingga ada roboh ini, teman-teman ya. Ini kita sediakan lahan kurang lebih seperti ini. Dan sebagian sudah saya tanam pohon-pohon, bibit-bibit pohon tersebut. Contohnya di sana, juga di sini juga ada, kemudian di sana juga ada. Nah, ini pohon sudah aku tanam beberapa bulan kemarin di sini. Kemudian di sana juga ada. Nah, ini telah saya tanam beberapa bulan kemarin. Nah, di sini, juga di sana. Kemudian di sini juga ada pohon yang agak-agak sedang. Nah, di sini. Nah, ini adalah lahannya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang cara memberi bibit kroto, sarang kita potong, kemudian kita taruh di sini. Ya, sekarang ini sebelum ada krotonya ini banyak terjadi semut. Nah, setelah rangkaian taruh di tempat sini, 1 kali 2 kali, kadang-kadang karena kalah jumlah banyak dengan semut, kerangkang tersebut itu biasanya pergi karena kalah jumlah, karena selalu bermusuhan semut dan kerangkang tersebut. Sekarang kadang kita memberi kroto itu sampai 1 kali 2 kali, kadang 3 kali, bahkan kadang 4 kali, baru semut-semut tersebut pergi diganti dengan kerangkang-kerangkang tersebut. Nah, di sini ada beberapa kerangkang. Nah, di sini. Nah, teman-teman, karena ini adalah ternak kroto dengan cara liar dan betul liar, karena ini tanpa pembatas dan tiap kroto saya beri kesempatan untuk pergi kemana saja. Saya beri dengan penghantar atau konduktor LPTC yang tidak berguna, jadi ini terhubung ke sana kemari, menghubungkan satu pohon satu dengan pohon yang lainnya. Kita beri penghantar dan kita beri kebebasan kerangkang-kerangkang tersebut untuk kesana kemari. Yang penting pohon-pohon di tempat peternakan kita ini lebih aman daripada pohon-pohon di tetangga sebelah, supaya walaupun kerangkang-kerangkang tersebut pergi, akan kembali juga ke sarangnya tersebut. Nah, teman-teman, dalam memelihara kroto liar ini mempunyai beberapa keuntungan dan mempunyai faktor-faktor kerugiannya. Kemudian kita bahas tentang keuntungannya dulu. Nah, teman-teman, pohon atau kebun yang ada krotonya atau ada yang kerangkangnya, di sini semut akan tidak ada, pergi semua karena bermusuhan dengan kerangkang. Karena semut-semut tersebut dapat merugikan kebun
Misalnya kebun mangga, bila mana ada semutnya akan memakan pohon-pohon mangga atau ranting-ranting atau batang-batang mangga, sehingga batang-batang tersebut dimakan semut hingga lapuk, hingga putus, lama-lama bisa mati. Tetapi bila mana ada kerangkanya, ini pohon-pohon selalu subur. Nah, seperti ini rimbun sekali subur karena ada kerangkang, karena ulat dan semut-semut akan pergi. Ulat akan dimakan oleh kerangkang-kerangkang tersebut. Semut akan pergi karena selalu bermusuhan dengan kerangkang. Kemudian teman-teman, faktor yang kerugiannya adalah mungkin menurut pengamatan saya atau penglihatan saya adalah seperti ini. Nah teman-teman, berhubung kerangkang-kerangkang tersebut atau semut-semut merah besar ini atau kroto itu makannya adalah dari dan dedaunan atau dedaunan yang masih muda atau dari batang-batang bunga atau tangkai-tangkai buah seperti ini. Nah ini mungkin dia itu menghisap dari batang-batang tersebut, kemudian kadang-kadang menghisap buah tersebut. Nah seperti ini, batang-batang juga banyak suka menghisap batang-batang tersebut. Nah mungkin pemahaman saya atau penglihatan saya mungkin dapat merugikan produksi buah tersebut. Itu menurut pengamatan saya atau penglihatan saya. Tetapi masa kepastiannya wallahu alam, saya tidak tahu karena saya menyelidiki ini berdasarkan penglihatan saya atau penyelidikan saya tiap harinya. Jadi tidak memakai alat. Jadi jika saya tidak dapat menanggung kepastiannya. Di samping itu saya masih pemula, masih dalam menyelidiki penyebab kerugian dari kerangkang-kerangkang tersebut. Karena ini saya berdasarkan hanya fakta saja, berdasarkan penglihatan saja. Nah di sana juga banyak kerangkang-kerangkang yang menghisap atau bergerumbul-gerumbul di tangkai-tangkai buah tersebut. Nah ini teman-teman, ini semoga tidak dampak dari penghisapan atau makan dan minumnya kroto ini sampai layu. Semoga bukan dampak seperti ini ya, seperti ini dampaknya kering-kering. Nah, seperti ini. Nah, ini masih dihisap walaupun tidak ada buahnya. Ya ini bisa banyak krotonya. Nah ini sudah kering semua. Semoga bukan dampak dari penghisapan. Semoga prasangka saya tadi salah karena dapat merugikan produksi buah tersebut sehingga kering. Semoga prasangka saya salah, tidak benar. Tapi kenyataannya pendidikan saya seperti itu, banyak tangkai-tangkai buah yang kering, mungkin disebabkan kroto bisa, mungkin alami seperti itu juga bisa. Lebih kepastiannya saya kurang tahu karena saya terkendala dengan faktor alat. Cuma saya menyelidiki dengan penglihatan atau mata saya. Nah seperti ini. Nah ini bunga-bunga ada kering. Mungkin penyebabnya bisa dari kroto, tapi juga bisa bukan dari kroto, teman-teman. Nah ini banyak sekali menghisap bunga-bunga tersebut. Kemudian faktor yang lain, kerugian faktor yang lain. Kita lihat faktor yang lain adalah setelah daun-daun tersebut dibuat sarang oleh kerangkang-kerangkang tersebut, maka kerangkang-kerangkang tersebut makan dan minumnya adalah dari nutrisi daun-daun tersebut, sehingga setelah dibuat sarang daun tersebut akan mengering karena dihisap kerangkang-kerangkang tersebut. Nah ini adalah faktor-faktor kerugian dari kerangkang tersebut karena makan dan minumnya dari dedaunan tersebut. Nah ini juga sarang, sebagian daunnya sudah mulai mengering karena dibuat oleh sarang kroto kerangkang tersebut karena telah dihisap oleh kerangkang-kerangkang tersebut. Ini dari hasil buah produksi perkebunan tersebut atau mangga tersebut seperti ini. Mungkin penyebabnya dari kerangkang tersebut bisa, tapi tidak juga bisa. Tapi kalau saya mungkin 50% ada penyebab dari
kerangkang-kerangkang tersebut. Nah, ini buah mangga atau buah hasil perkebunan, jumlahnya hanya segini, dan semoga analisa saya tadi tidak benar kalau penyebabnya adalah kerangkang atau kroto tersebut. Semoga tidak benar, cuma saya hanya berprasangka, semoga salah. Tetapi menurut di hati saya mungkin 50% penyebabnya adalah dari kerangkang. Sebenarnya banyak sekali menghisap, walaupun buahnya sudah agak besar, kerangkang tersebut masih menghisap tangkai buah tersebut. Nah, teman-teman, walaupun andai kata benar penyebabnya itu kerangkang, tetapi semoga tidak. Memangnya sudah alami, hasilnya produksi buah hanya baru segini, teman-teman ya. Tetapi bila mana memang benar penyebabnya itu kerangkang tersebut, tetapi kita diberi ganti oleh kerangkang tersebut, yaitu kita diberi imbalan oleh kerangkang, yaitu berupa telurnya atau krotonya. Nah, kroto ini dapat kita jual ke tempat-tempat atau ke toko-toko yang menjual beli kroto tersebut, atau ke toko-toko burung, kemudian dapat menambah hasil kita untuk menambah penghasilan karena hasil produksi kerangkang, yaitu kroto tersebut. Nah, dengan telur kerangkang tersebut atau kroto tersebut kita dapat jual, informasi di luar dapat mencapai 200.000 per kilogram. Itu bisa naik turun, teman-teman ya. Sekarang kita lihat dari perkembangan kroto atau kerangkang saya yang saya ternak di peternakan saya, atau di pengembangan kerangkang saya, atau di pengembangan kroto saya. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi supaya hasil produksi peternakan kerangkang aku tidak diambil orang, kita buatkan tulisan seperti ini di depan pintu pagar, dia tidak diambil oleh pencari kroto. Nah, ini kita beri tulisan seperti ini depan pintu. Nah, ini peternakan kami. Nah, ini teman-teman, kerangkang makan pekek, teman-teman ya, banyak sekali. Ini kerangkang makan ikan, sisa-sisa makan ikan laut dan ikan ayam. Ikan laut, ikan ayam, dan ini tulang ayam. Nah, ini teman-teman ya. Saya ini mempunyai sampingan, yaitu ternak kroto liar, tetapi baru pemula, teman-teman ya. Nah, ini saya sudah mempersiapkan pohon kurang lebih 20 pohon, dan ini ada sarang kroto ya. Ini satu pohon ini kurang lebih ada 20 sarang. Nah, ini sarangnya semut merah, dan saya ini ternak dengan cara liar, dan betul-betul liar karena tanpa pagar, tanpa pembatas. Jadi kerangkang ini atau semut merah ini bebas ke sana kemari. Yang penting saya siapkan pohon-pohon yang lebih nyaman daripada tempatnya orang lain, supaya semut tersebut dapat kerasan di area peternakan kami dan tidak minggat tetap di pohon kami. Tetapi semut-semut ini kita bebas ke sana kemari. Akhirnya membuat sarang di pohon-pohon kami. Dan ini pohon ini kurang lebih terdiri dari 20 sarang, teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali. Bawah ini juga sarang, ya, sudah besar. Banyak sekali di bawah sana. Nah, banyak sekali, kurang lebih 20 sarang, teman-teman, satu pohon ini. Dari pohonnya ini, nah ini sarang-sarangnya, teman-teman ya, banyak sekali. Nah, di sini banyak sekali.
di bawah sana juga banyak sekali sarang-sarangnya. Semoga berhasil ternak-ternakan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sarang teman-teman ya, banyak sekali sarang, kurang lebih 20 sarang satu pohon ini teman-teman ya. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses dan semoga dapat menjadi sampingan di samping saya sebagai tenaga teknik listrik, tapi ini pemula, buka sampingan untuk membuat peternakan kroto teman-teman ya, pemula teman-teman, untuk membuat peternakan kroto pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya buatkan jembatan rapat atau kabel dari LPTC, sisa-sisa dari kabel udara listrik, dan ini untuk jembatan sana kemari kerangkang untuk bebas sana kemari. Saya tidak takut bila mana kerangkang tersebut, hingga tidak takut karena sudah saya siapkan pohon saya lebih nyaman daripada pohon-pohon di tempat lain. Jadi ini betul-betul liar, jadi kerangkang-kerangkang tersebut atau semut tersebut bebas ke sana kemari. Semoga berhasil, semoga hasilnya lebih memuaskan, lebih bagus daripada semut yang di kerangkeng teman-teman ya, karena ini betul liar. Semoga hasilnya lebih bagus karena dia betul liar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya buatkan jembatan dari kabel, sisa-sisa bekas-bekas toran-toran kabel udara. Nah, ini kita sambung pendek kita sambung. Nah, ini kita buat jembatan dari kerangkang tersebut, ini bebas ke sana kemari dan tidak saya kerangkang sedikit pun. Walaupun keluar saya biarkan. Wah, akhirnya membuat sarang di sini juga. Ini banyak sekali sarang-sarang. Nah, di sini banyak sekali. Nah, di sini, nah, di sini, nah, di sini, di sini. Ini kurang lebih 20 sarang satu pohon. Nah, di sini saya kurang lebih punya 20 pohon mangga teman-teman ya. Nah, ini semoga berhasil insya Allah teman-teman ya. Nah, semoga insya Allah dapat berhasil, dapat menjadi sampingan untuk mencari rezeki teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, cara ternak kerangkang atau semut merah, yang penting kita ini siapkan lahan, dan ini sebagian pohon-pohonnya masih kecil-kecil teman-teman ya. Setelah siapkan lahan, dan ini kurang lebih ada 20 pohon mangga teman-teman ya di sini. Kemudian di sana tempat ini juga ada pohon-pohon yang lain sebagai sampingan, ada pohon sirsak, tapi yang bagus harus daunnya itu daun yang lebar teman-teman, karena ini kebanyakan mangga saya ini adalah jenis mangga Thailand, jadi daunnya lebar-lebar, disukai oleh kerangkang tersebut teman-teman ya. Kita bisa lihat yang lainnya, dan kerangkang atau ikan laut saya wadai, tetapi karena ini liar, aslinya tidak perlu diberi makan juga tidak apa-apa, dan makanya dari daun-daunan teman-teman ya, terutama daun yang lebih modern. Nah, ini dan sarang-sarangnya banyak sekali teman-teman ya. Di sini sudah saya persiapkan pohon-pohon mangga tersebut. Yang penting adalah kita siapkan pohon-pohonnya teman-teman. Tapi yang sulit ini besok kalau mana nih teman-teman, ini belum pernah mana nih teman-temannya, karena saya masih pemula. Nah, ini makanya kerangkang-kerangkang tersebut ini adalah mungkin ada pohon-pohonan dari daun-daun yang masih muda, biasanya banyak sesuai kerangkang dan tidak perlu diberi minum. Kalau ingin memberi makan ikan juga boleh, mungkin dari sisa-sisa makanan, mungkin ikan ayam bisa, ikan laut, engkok, kerak, teri, cecak, kek juga bisa teman-teman ya, atau cacing juga bisa, atau ulat. Nah, teman-teman, ini kerangkang ini tidak perlu diberi minum karena ini liar. Nah, ini saya coba karena panasnya luar biasa, karena kemarau, saya coba beri air, saya tidak pernah melihat satupun yang minum air, karena minumnya kerangkang tersebut adalah dari daun-daunan yang masih muda. Ternak kroto itu tidak perlu diberi makan karena dia sudah makan oleh nutrisi
daun-daunan, yang terutama daun yang muda, juga bisa makan tangkai-tangkai buah atau tangkai-tangkai bunga. Kadang juga mengisap pentil-pentil buah, mungkin pentil buah mangga. Nah ini saya diberi makan juga tidak apa-apa. Ini tadi saya beri makan seekor tekek yang cukup besar, karena tekek di rumah itu sangat menjijikkan kotorannya. Dan kemudian saya pukul, saya berikan kepada kerangkang tersebut. Nah teman-teman, kerangkang-kerangkang tersebut ini adalah sangat kompak sekali dalam bergotong royong, dalam bekerja sama untuk menggeser atau untuk mengangkut makanan tekek ini. Tadinya saya taruh tekek ini ditaruh di sini. Nah di sini kemudian sampai di bawah sini, entah ini mau dibawa kemana saya kurang tahu. Paling mau dibawa ke sarang mungkin teman-teman ya. Nah ini tekek ini ya, tekek ini cukup besar dan dibawa oleh kerangkang-kerangkang tersebut. Dan teman-teman, saat ini saya beri makan cecak. Nah, ini kerangkang akan membawa cecak ke dalam sarangnya. Ini bergotong royong, semut-semut merah tersebut baru datang. Ini baru karena baru saya beri makan cecak, dan ini sudah berdatangan semut-semut merah tersebut mau mengangkat atau untuk mau memasukkan ke dalam sarangnya. Nah teman-teman, akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Semoga dapat menambah sampingan untuk rezeki saya dan dapat menambah untuk penghasilan saya, dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencoba, mau ikut ternak kerangkang tersebut, atau untuk yang mau mencoba ingin memelihara semut merah tersebut. Semoga nanti teman-teman juga dapat menambah penghasilan sebagai tambahan sampingan pekerjaan, karena ini hanya untuk sampingan saja, karena hampir pemeliharaan tidak ada, karena ini liar. Jadi kita biarkan saja, sudah tidak apa-apa. Mungkin tetapi ya bila mana ada makanan jika kita beri juga tidak apa-apa, kita biarkan tidak apa-apa, karena ini sebagai sampingan. Semoga dapat berhasil, dapat menambah rezeki kita semua. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.